Nah, oke, teman-teman, saya sedang di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Jadi ini masjid yang bisa menampung 10 ribuan jamaah, bisa lebih 15 ribu kalau di luar-luar. Dan ini sekarang berkah ya bagi masyarakat sekitar. Tadi kita lewat di depan itu banyak pedagang. Tapi kita akan ngobrol dengan pengurus. Monggo Mas, kenalan berdua sekalian. Karena ini Mbak Uruksonya ini dari UIN semua ini. Monggo. Ya, terima kasih. Ya, ini model dadakan ini, seperti tahu bulat ini. Nah, tiba-tiba membuat rekaman podcast sederhana. Ya, jadi kami ditunjuk jadi pengurus itu mungkin sudah sekitar setahunan yang lalu. Jadi ya tidak tahu ini diminta untuk membantu khidmah di Masjid Raya. Masjid Raya. Jadi ini masjid yang buah dari persahabatan dari dua sahabat pemimpin negara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Jadi ada Pak Jokowi dan Presiden Muhammad bin Zayed. Nah, Muhammad bin Zayed ini putra dari Syekh Zayed yang namanya dipakai sebagai nama Masjid ini. Nah, Oh, jadi ini nama ayahnya ya? Ya, ini nama ayahnya. Jadi Syekh Zayed itu yang orang yang sangat dihormati di Uni Emirat Arab. Nah, kita tahu model Emirat Arab kan model suku kerajaan ya, kerajaan bersuku yang sangat kental, sangat ya mungkin masing-masing punya ego masing-masing. Nah, oleh Syekh Zayed ini yang ceritanya mampu kemudian menyatukan mereka dan mendorong untuk sama-sama punya visi memajukan. Yang akhirnya singkat cerita ketika mendapat berkah minyak itu dipergunakan untuk membangun Emirat Arab. Dan ya alhamdulillah berkahnya, berarti kata orang Jawa, berkah sumrambah sampai ke tanah Jawa ini. Nah, salah satunya setelah Syekh Zayed wafat digantikan oleh putranya karena merasa klik dengan model keislaman orang Indonesia yang saat itu yang dilihat Pak Jokowi. Ya, akhirnya dan ingin sekali membuat masjid yang itu tidak jauh dari rumahnya Pak Jokowi. Nah, kira-kira begitu. Dan kayaknya ada Masjid Jokowi juga ya? Ya, Masjid Jokowi juga di sana. Di Uni Emirat Arab. Ya. Artinya Pak Jokowi membalas dengan bangun masjid juga di sana. Nah, itu nggak tahu apakah yang bangun Pak Jokowi atau yang bangun sana. Oke. Terus ini Mas, ini katanya daerah ini dulu daerah hitam ya? Ini kalau kata para kesepuhan di sini ya ini dianggap sebagai daerah hitam. Nah, hitam itu bisa dua arti. Karena ini dulu juga depo Pertamina, kan minyak kan hitam ya. Daerah hitam. Dan yang lainnya, makna yang lain memang daerah ini ya mungkin dianggap agak jauh dari pusat keagamaan sehingga kehadiran masjid ini seolah-olah menjadi satu epicentrum baru lah yang kemudian menjadikan magnet yang luar biasa dan mendorong orang untuk ya berkegiatan yang itu ada hubungannya dengan masjid. Yang hitam-hitam itu kabur apa jadi tobat? Yang hitam itu jadi kita nggak tahu itu. Tapi yang kita lihat dan dari cerita yang ada kebanyakan sudah mulai mendapat kegiatan. Ya mungkin kalau kemudian kita berasumsi ya dulu mungkin nggak ada kegiatan, ya ibaratnya sumpah gitu. Yang ada mungkin ya seperti orang hopeless. Nah, tiba-tiba dengan adanya masjid ini banyak didatangi. Tahun 2023 kalau tidak salah menjadi tujuan wisata religi pertama di Jawa Tengah. Jadi banyak yang berkunjung di sini. Nah, masuk masjid kan gratis. Cukup cukup masuk aja. Cuman akan berdampak di sekitaran ini pada jualan ya. Parkir, jualan, jadi macam-macam. Jualan di sini ya. Ada jualan tas, kresek untuk tempat sandal itu ada foto,
ada ojek itu juga banyak melibatkan ibu-ibu karena mayoritas jamaah yang datang juga ibu-ibu, sehingga merasa jadi lebih ruang ramah perempuan ya lebih nyaman ketika memang diboncengkan oleh ibu-ibu. Akhirnya terus banyak sekali ibu-ibu yang sebelumnya ibu rumah tangga kemudian melibatkan diri ya jadi tukang ojek. Dan sini kalau nggak salah tukang ojeknya cukup banyak, berkelompok macam-macam. Kemarin Ramadan bahkan ini ya, ada takjil apa ada makan gratis dia Ya, buka bersama buka puasa bersama setiap hari itu. Berapa porsi per hari? Kita menyediakan untuk yang makan berat itu sekitar 7.000. 7.000 makan berat. Beratnya itu ya memang isiannya lumayan lah, buah, lauk pauk, nasi dan sebagainya. Nah, kita juga untuk yang tahun ini itu memberdayakan UMKM. Jadi yang biasanya jualan kolak, jualan apalagi misalnya macam-macam lah, bubur apa yang menjelang bubur itu masuk ada es sama. Nah itu sebelum Ramadan kita kumpulkan, terus kita sampaikan bahwa masing-masing itu saya lupa jumlahnya ada 80 apa sampai 90. Nah, itu biaya yang nanggung jamaah apa ada penyumbang donatur? Itu ditanggung dari Emirat Arab. Dari WA. Dan kemarin laporan sekali duitnya mereka ini. Ya, pokoknya alhamdulillah itu kan berputar di sini. Jadi sekitar yang makanan ringan itu sekitar 7.000 lah. 7.000. Kalau itu habis ya berarti 14 ribuan. Terutama kalau weekend itu wah full. Itu banyak. Itu juga belum mereka yang beli-beli di pinggir ya? Oh iya. Artinya 7.000 ini masih juga ada orang jualan pasti? Masih ada. Ya, berarti lebih berarti. Lebih, kemungkinan lebih ya? Apalagi kalau yang hanya satu nggak cukup ya itu nambahnya ya silakan nambah di luar. Biaya listrik dan sebagainya berapa Mas per bulan ini? Wah itu biayanya cukup besar itu, sampai ratusan juta bayar listriknya. Alhamdulillah itu ada hamba Allah yang sejak awal dan hamba Allah itu sampai sekarang sampai nggak tahu itu siapa ya? Alhamdulillah, yang penting terbayar. apa doa untuk hamba Allah itu? Kalau rapat itu ya kita mendoakan semoga di lapangan kuburnya ya terang benderang seperti sodakoh. Listrik ini kan menerangi ya, kebetulan ini kan banyak. Nanti kalau malam listrik di luar itu ibaratnya menyala. Ya, kalau sudah menyala itu keindahannya ya di waktu maghrib itu wah itu cukup indah. Jadi sehari paling kan 5 juta itu dia? Ya sekitar itu. Menghabiskan itu. Ya. Itu pun sudah dikurangi karena dulu hampir malam itu hampir full. Jadi kalau sekarang kita punya kerjaan ya jam 10 apa setengah 11 itu otomatis dimatikan. Jam 10-an malam masih ada yang kesini? Masih, tapi kalau di luar Ramadan ada jam-jam khusus. Jadi ini seperti ini sudah mulai dikurangi karena nanti dibersihkan. Nanti kalau sudah maghrib isya biasanya nanti ada kajian sampai sekitar jam 9 sudah di off-kan. Kalau ada yang datang ya di luar. Mas, ini lebih serius nih Mas, lebih ideologis ini pertanyaannya. Ya. Solo ini kan dekat dengan ideologi kanan mentok kiri mentok ya. Ya. Saya kira dibangunnya masjid ini pasti ada pergolakan. Ya, ada cerita-cerita unik nggak itu? Jadi kalau status masjidnya ini termasuk masjid negara. Jadi sama dengan Istiqlal, Masjid Agung Surabaya ya, yang sama-sama statusnya ya misalnya berarti sama-sama masjid negara. Maka kita juga mengupayakan ya, model peribadatan dan sebagainya ya sama dengan yang sudah ada. Jadi misalnya bulan Ramadan kita taraweh witir 23. Nah karena bulan Ramadan itu imamnya dari UEA itu juga datang sekitar 25 hari. Jadi tanggal 1 sampai 25 itu imamnya dari UEA. Dan di sana malah tradisinya itu doa kunut sejak tanggal 1 dan panjang. Jadi kalau di kita ini biasanya mulai pertengahan tanggal 16 itu baru mulai. Di sana enggak. Jadi mulai tanggal 1. Jadi sejak malam pertama itu ya sudah doa kunut ini. Dan itu setelah diskusi ya enggak apa-apa ya.
Ya nggak kuat mundur aja lah ini. Ya nggak kuat ya. Gitu. Terus apa ya, pernah misalnya Pak Presiden mau ke sini sudah berapa ya, taraweh itu juga mengikuti modelnya. Visi moderasinya sebagai orang UIN apa yang bisa dimasukkan ke sini itu? Kalau ini sejak awal memang sudah Harus moderan. Sudah ditetapkan sebagai masjid pelopor moderasi beragama. Oleh ini kan di bawah jadi Bimas, yakin tidak akan Bimas. ada disusupi kelompok-kelompok garis keras kita, gitu. Punya filter lah. Ada filter-filter termasuk yang mengisi. Jadi yang mengisi kajian itu juga sepengetahuan dan sepersetujuan dari imam besar dan wakil imam besar. Oke. Nah, yang diminta untuk imam besar itu Mbah Safawi dari Pondok Al-Mayat, wakil imam besarnya Gus Karim, yang tidak lain ya gurunya Pak Jokowi. Nah, itu yang setelahnya menjaga yang mau mengisi kajian itu siapa itu dikonsultasikan. Termasuk yang khotbah itu juga tidak kemudian banyak mengambil dari luar, tapi ya dari unsur pengurus sendiri atau yang mengisi kajian. Dengan tamu sebegitu banyaknya sebenarnya mereka nggak ada yang nggak niat kajian kan ya? Oh, iya. Ada yang niatnya foto-foto tak lihat? Ya, niatnya memang wisata juga banyak. Ini yang foto-foto ini pasti dari jauh atau ada yang sudah foto-foto lagi? Wah, itu mungkin sudah berkali-kali. Karena kita ini, jadi sejak awal itu kita mencoba memberi nilai tambah dari masjid. Jadi dulu awalnya hanya masjid, kemudian ada perpustakaan sudah mulai dibuka untuk umum. Perpustakaannya ada di agak di luar, lantai 2. Jadi ada menara, kayak seperti menara itu nanti ada. Okay. Kemudian ada dari Unsik itu menulis mushaf besar, itu nanti bisa dilihat di tengah. Itu diberi nama mushaf Jokowi karena yang pertama menulis huruf baknya itu Pak Jokowi. Dilanjutkan dari khototnya yang di Unsik itu, kemudian begitu mau selesai, nah itu juga kemudian diresmikan lah. Udah selesai diterima. Ini? Sudah selesai. Oh, udah dipajang. Sudah diterima, terus kemudian kita dipajang. Ada mushaf itu. Kemudian kemarin ada CSR dari BNI kalau nggak salah itu kita mengajukan konsep Bustanul Quran. Jadi taman-taman Al-Quran. Jadi pohon-pohon tanaman yang buah yang disebut dalam Al-Quran itu ditanam di sini. Tanam terus kemudian dikasih belum misalnya buah jagung, ya, ini buah tin itu disebut di mana sih, surat atin di mana, kemudian ada penjelasannya, ada barcode-nya, itu bisa dipelajari. Ide-ide itu muncul apa sepintas atau memang dirancang sejak awal pembangunan itu ya? Ya sepintas ya. Berarti memang ada inovasi dari pengurus. Ya juga. Ya diskusi. Yang saya masih kepikiran itu membuat hayawanul Quran. Wah, cari burung ababil di mana itu? Ada Al-Fil, Al-Baqarah, berat-berat semua ya. Berat-berat. Apalagi kalau mengimplementasikan Al-Jin, nah itu nggak kelihatan terus dipajang gimana ya? Kalau nggak kelihatan gampang, itu ada jinnya. Lalu nggak kelihatan, emang jin nggak kelihatan malah lari ya. Lebih enak itu. Ini menarik ya, karena Solo itu kan dulu ya syarikat Islam pertama bahkan tertua di Pak Saman Hudi itu. Syarikat dagang Islam. Cokro Aminoto ya Saman Hudi itu ya di Solo. Solo ya. Ya meskipun konek Surabaya juga ya. Ya Misbah itu. Oh iya ya. Haji Misbah itu. Haji Misbah ini Islam komunis ya. Iya, Solo juga. Islam progresif lah ya. Masa kalau ngikuti bukunya Takashi Shiraishi ya itu zaman bergerak seperti ini ya, memang dari dulu memang Solo bergolak ini. Artinya kalau nanti kok masjid ini ada, mohon maaf, rongrongan dari jamaah-jamaah yang tidak mencerminkan moderat, keramahan itu, pengurus sudah siap memfilter itu. Ya dari itu. Jadi kajian, kemudian kegiatan-kegiatan semua masjid semua. Dari kampus ya, harus diskusi dulu sama pengurus. Ya, meskipun itu dari UIN ya. Iya. Termasuk yang bawa ini.
Masih harus kita konsultasikan dulu siapa nanti yang diundang, siapa yang mengisi acaranya, seperti apa, melibatkan siapa, itu ini semua nanti yang masjid yang akan menyelenggarakan. Meskipun support dananya dari kampus ya. Jadi ada BI supaya adil itu Mas ya maksudnya. Bank Indonesia itu yang sponsori acara Habib Syekh yang termasuk viral itu, waduh banyak sekali ini ya. Masuk tadi kita lewat yang terowongan itu sampai ada yang diviralkan seperti terowongan Mina karena pada pakai putih-putih semua. Jalan lalu lalang itu. Ini itu disponsori BI tapi tetap istilahnya ya penyelenggaraan adalah masjid, tapi didukung oleh BI. Kemarin dari Sritek juga mengadakan pengajian dan haul ya sama. Kenapa banyak betul sponsor? Kenapa? Kenapa banyak betul sponsor? Kok kelihatannya mudah sekali di sini. Ya mungkin bukan mudah tapi digerakkan. tapi ini ya, siapa tadi Syekh Zayed tadi memang ingin juga mempelajari apa sih Islam Indonesia ini ya. Ya. Dan wajah otentiknya itu di mananya gitu ya. Iya. Itu ada di luar tapi atau kemarin bisa dilihat yang jadi semacam pernyataan lah bahwa ya kemanusiaan itu yang termasuk menjadi visi besarnya. Visi besarnya. Maka mungkin kalau misalnya lebih jauh mau dikaitkan dengan geopolitik Timur Tengah ya menjadi lebih rumit dan menarik sepertinya. Ini ada Emirat Arab, ada Arab Saudi. Arab Saudi dulu ketika saya kuliah di Jogja juga mirip ya, melakukan hal yang sama, memberi buku yang kemudian dibaca dan tapi isinya itu memang sudah sesuai dengan apa politiknya, garis politiknya Saudi saat itu. Sekarang kan sudah agak bergeser. Nah sekarang ini juga sebetulnya UEA ini kan ya mungkin dia mulai masuk ke pergulatan masuknya Timur Tengah ke atau dunia Arab ke Indonesia. Dulu mungkin hanya Arab Saudi, Qatar mungkin ini. Nah, ini Emirat Arab semacam kayak pendatang baru. Dia mencari identitas dan mencari ini. Tapi pengurus di sini secara pakaian kan juga tidak mengikuti UEA kan? Oh enggak. Tetap jenengan pakai peci seperti ya, seperti inilah. Ya. Karena juga nggak dikasih pakaian dari sana. Artinya kita tetap dilihat sebagai otentiknya kita lah ya. Gitu. Karena kita secara kepengurusan kan istilahnya joint committee. Joint committee yang memang itu ada kepengurus, ada yang ditunjuk dari UEA, ada juga yang ditunjuk dari Indonesia. Kita yang dari Indonesia ya biasa. Bahkan mungkin di situ nanti lihat ada belangkon. Kadang pas acara-acara pakai belangkon. Ya direkturnya kalau pas khotbah juga Pak Munajat kadang pakai belangkon juga. Itu yang menarik itu. Ya, jadi pakai sarung batik. Ini kan juga ini sangat khas karena ini yang apa batik kawung yang ini kan ciri khasnya sangat sini ya. Nah, ini kan seolah seperti yang membuat orang kagum kan ini seolah seperti satu kesatuan. Dicari mana ini? Dia kelihatan. Ya. Padahal ada sebetulnya ya. Oh iya. Tapi kalau melihat dari atas kan seperti satu yang besar. Berarti ini pengrajin lokal sini? Nah ini kurang tahu dulu karena begitu masuk. Apa memang pesan lalu kemudian minta yang gambarnya seperti ini ya? Apalagi Mas terakhir Mas pesan terakhir untuk teman-teman nih nanti saya upload di channel YouTube nih. Ya nanti silahkan datang ke Solo. Kalau cerita Habib Syekh sekarang orang kalau ke Solo tidak hanya mencari Habib Syekh, tapi juga ke Syekh Zayed. Sama-sama Syekh. Tapi ini kita ikhtiarkan sebagai tadi ya masjid yang memang memiliki pusat moderasi dan ini sepertinya akan mengubah wajah Solo yang sebelumnya dikenal agak keras-keras, konfrontasi ideologinya keras. Kita kasih yang lembut-lembut lah. Misalnya karpetnya lembut ya. Jadi orang di dalam itu sejuk dan termasuk kita ingin mendorong penampilan masjid ini kosmopolit lah. Jadi bukan seperti yang baru kelihatan kumuh apa itu enggak, tapi ini yang mencerminkan apa masjid yang orang Islam itu ya maju, bersih, pendidikan dan memang dikelola tanpa harus kehilangan identitas lokalnya. Betul, ya. Identitas lokalnya masih tetap dipertahankan. Baik, ya terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi cerita inspirasi.
Salam payungi. Wah.